Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini diadakan secara online ya. Yuk ajak teman-teman yang lain buat ikut sekolah minggu bareng kita. Jangan lupa minta didampingin orang tua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kurang keras nih. Shalom. Shalom. Bagus. Nah, ibadah kita minggu ini masih tetap online. Meskipun mama papa sudah pada offline, tapi kondisi sekarang ini masih belum memungkinkan untuk adik-adik beribadah offline di gereja. Tapi nggak apa-apa, karena meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Oke? Oke, Kak. Mantap. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu, oke? Ayo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan hingga pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Berkati setiap kami, berkati kakak-kakak kami, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga firman yang akan disampaikan Tuhan, supaya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap puji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, sebelumnya kakak mau kalian semua bangkit berdiri dulu. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, mantap. Nah, kita akan nyanyikan pujian Saat Iblis Merayuku. Dan kalian semua harus pakai gerakan. Contoh kakak-kakak ini ya, oke? Musik. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku
kembali. Nah, semuanya sekarang lipat tangan, tutup mata. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang kemurahan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Tuhan seumur hidup. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Nanti dengan kasih Kristus, Kakak Vero akan berdoa. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih karena kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk cerita kebenaran firman yang akan diceritakan oleh kakak kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati kakak kami ini Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang mau berkata-kata lewat kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan pertumbuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Sudah siap belum untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pastinya kita semua harus siap ya. Sebelum itu, kakak mau pastiin Alkitab sudah berada di tangan kita masing-masing ataupun di depan setiap kita. Nah, baik. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kakak mau mengajak kita untuk bermain game. Game apa? Ayo. Kita akan bermain game mencari ada berapa semut di dalam sebuah gambar. Kakak akan memberikan waktu 1 menit saja. Dalam waktu 1 menit, adik-adik harus sudah melihat, menghitung ada berapa gambar semut di dalam sebuah gambar tersebut. Sudah siap? Dalam hitungan ketiga, kakak akan munculkan gambarnya. 1, 2, 2,5, 3. Ayo cari, ayo.
Ayo, di mana? Ada berapa? Yang lain yang masih diam, ayo. Buruan, waktunya akan segera habis. Ayo, sudah berapa yang ditemukan? Ayo adik-adik, sudah berapa gambar yang ditemukan? Waktunya sudah mau habis loh. Ayo buruan. Yang masih belum dapat banyak, segera mungkin karena waktunya sudah mau habis. Ya baik, waktunya tinggal 20 detik lagi. Ayo. Terus mencari. Ayo. Waktunya tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Semuanya stop mencari. Nah adik-adik, kita telah selesai bermain game. Sekarang kakak mau tanya, ada berapa gambar semut yang adik-adik dapat dari gambar ini? Ayo, ada berapa? Ya, benar, tapi masih ada yang salah. Maka dari itu, ayo kita hitung sama-sama. Nah, adik-adik harus memperhatikan lingkaran merah dan hitungnya. Baik, semuanya memperhatikan layar masing-masing, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada lagi ya. Berarti gambar semut pada gambar tersebut ada berapa adik-adik? Ya, benar. Gambar semut dalam gambar ini ada 5. Nah, baik adik-adik, hari ini kita akan belajar dari semut. Namun sebelum itu kita akan menonton video berikut ini. Nah adik-adik, seperti yang sudah kakak katakan di awal bahwa hari ini kita akan belajar dari semut. Terambil dari kitab Amsal 30 ayatnya yang ke-25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Di sini siapa yang belum pernah melihat semut? Pasti semuanya sudah pernah melihat ya. Nah adik-adik, kita dapat belajar banyak hal dari semut. Contoh misalnya, semut itu rajin. Yang pertama rajin. Dia rajin mengumpulkan makanan. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus rajin. Kita rajin berdoa, kita harus rajin menabung, kita harus rajin belajar. Agar kita juga menjadi contoh yang baik untuk teman-teman seiman kita, bahkan teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, saling membantu. Adik-adik, jika adik-adik memperhatikan, semut itu kalau membawa makanan, dia tidak membawanya sendiri adik-adik. Dia memanggil teman-temannya dan mereka membagi-bagikannya dan mereka membawanya bersama-sama. Sedikit demi sedikit. Ada pepatah yang bilang sedikit demi sedikit hingga menjadi gunung. Nah, kita juga harus belajar adik-adik. Kita jika ingin beli sepeda,
kita harus menabung. Sedikit demi sedikit, sehari 1.000, 1.000, sampai uangnya cukup untuk membeli sepeda, lalu kita membelinya, adik-adik. Begitu juga dengan kita yang sudah beranjak masuk ke dalam dunia bangku pendidikan. Ketika kita mau ujian, kita harus belajar sedikit demi sedikit hingga kita memahami semuanya. Jangan hari Senin ulangan, hari Minggu kita baru belajar, adik-adik. Itu bukan contoh yang baik. Contoh yang baik seperti semut tadi, adik-adik. Mereka saling membantu. Dalam hal lain, saling membantu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus membantu teman kita ataupun orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi kepada sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, sudah 2 ya hal penting yang kita belajar dari semut. Walaupun dia kecil, tapi dia rajin dan saling membantu. Dan semut itu kita juga mau belajar bahwa adik-adik, dia walaupun kecil, tetapi dia tertulis di dalam firman Tuhan. Dia menjadi contoh bagi setiap kita. Nah, sebelum kita beranjak ke poin yang terakhir, kakak mau kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, baik adik-adik. Kakak akan baca sekali lagi, adik-adik perhatikan di Alkitab adik-adik masing-masing. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, semut ini kecil adik-adik, tetapi firman Tuhan mengatakan setiap kita yang bermalas-malasan, kita harus pergi belajar kepada semut. Mari teman-teman, mari adik-adik, kita semua mau sama seperti semut yang walaupun kecil, tapi kita mau menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita di luar sana. Kita mau menjadi seseorang yang walaupun kecil, tapi kita berpengaruh besar dari tingkah laku kita, dari cara bicara kita, sehingga kita dapat memancarkan kasih Kristus dalam diri kita. Jangan karena kita kecil, tapi kita harus belajar dari semut. Walaupun kecil, tetapi dia menjadi contoh bagi setiap orang yang bermalas-malasan. Setiap orang yang bermalas-malasan, firman Tuhan berkata harus pergi ke semut. Perhatikan dia agar kita menjadi bijak. Nah, baik adik-adik, kakak mau percaya bahwa kita semua siap untuk menjadi contoh, menjadi garam dan terang dunia bagi sesama teman-teman kita. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini dapat menaruh firman ini di dalam hati setiap kita masing-masing dan mengajarkan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih. Kita akan menutup cerita kita dengan berdoa. Kakak akan memimpin doa. Sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik untuk mengambil sikap doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena
Tuhan telah baik, Tuhan telah menuntun kehidupan kami selama seminggu ini Tuhan. Kami percaya jika kami semua ada sampai saat ini, semua karena kuat dan kuasa daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, di hari ini kami telah belajar dari semut, bagaimana semut itu rajin Tuhan, semut itu mereka saling menolong Tuhan. Dan semut juga menjadi contoh yang baik bagi kita semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semua juga mau belajar dari semut, kami semua mau rajin, kami semua mau saling menolong dengan sesama kita, dan biarlah Tuhan yang memberkati kita semua agar kita semua menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita. Biarlah dari perilaku tingkah laku kita mau mencerminkan kasih Kristus daripada kita Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah cerita firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu rindu kepada firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, gimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan? Oke, sekarang saatnya kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan, buat cinta kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa, pribadi atas pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan Yesus yang baik, dan sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Bapa, Engkau selalu menuntut kami Tuhan Yesus di mana kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat semuanya, buat kebaikan yang selalu Engkau kasih karuniakan ke dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam nama-Mu. Ucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.